Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Ansori, mahasiswa Prodi PAI, Fakultas Eptik YIN Palangkaraya semester 4. Ini adalah video tugas proyek pembuatan media pembelajaran PAI tentang sholat jama' dan qashar dan penggunaannya. Pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI berbasis IT dengan dosen pengampu Muhammad Sabrina MPDI. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share dan komennya ya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membuat proses pembuatan media pembelajaran menggunakan Powtoon. Ya, di sini pertama-tama kita mencari template yang kita inginkan. Nah ya, ketemu. Kemudian pencet edit. Sambil menunggu, saya skip dulu. Nah, sudah tampil tampilannya. Nah, di sini pertama-tama kita membuat tulisannya dulu. Nah, per slide-nya kita buat dulu. Nah, kita buat menyesuaikan materi yang sudah kita siapkan. Nah, materi yang sudah kita siapkan, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya yang sudah saya buat. Nah, tentang sholat jama' dan qashar. Ya, itu saja, proses pembuatannya cukup mudah saja. Tinggal kita mencari template-nya, kemudian kita edit di bagian itunya, yang tulisannya, tinggal kita rubah dan mengambilnya dari materi yang kita sudah siapkan. Kemudian kita taruh lagi kembali ke situ. Ya, itu saja. Proses pembuatannya cukup singkat. Kemudian penggunaannya yaitu memudahkan bagi guru untuk menyampaikan materi bahan ajar kepada peserta didik menggunakan aplikasi Powtoon. Langsung saja ke sholat jama', yaitu sholat jama' adalah mengumpulkan dua salat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu secara bersamaan, dan pelaksananya ketika sedang perjalanan jauh atau musafir. Salat yang bisa dijamak adalah salat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Prakteknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut dengan jamak tahrir. Kemudian salat qashar. Salat qashar adalah salat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas salat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, salat yang boleh diqashar adalah salat zuhur, asar, dan isya, sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Pelaksananya ketika sedang perjalanan jauh atau musafir. Kemudian salat jama' qashar. Para ulama berpendapat bahwa untuk para musafir pada saat melakukan salat jama' dan qashar secara bersama-sama, praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak tahrir, tapi jumlah rakaat dikasarkan. Artinya salat zuhur dan asar dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk salat maghrib hanya boleh dijamak.
tetapi tidak boleh dikasar karena salat jamak kasar itu dilakukan 2 rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada salat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri salam. Kemudian cara pelaksanaan jamak takdim, salat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur, sedangkan salat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Tata cara melaksanakannya sama seperti sholat biasa, cuman yang membedakannya dari niat. Adapun bacaan niat salat duhur dengan asar di waktu duhur, jamak takdim, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an bil asri jamaah takdim makmuman imaman, kalau jadi imam, lillahi ta'ala. Tata cara sholatnya seperti biasa. Kemudian dilanjut dengan salat asar 4 rakaat. Adapun bacaan niatnya yaitu usolli fardhu asri arba'a rakaatin majmu'an bil zuhri jamaah takdim makmuman imaman lillahi ta'ala. Kemudian untuk salat maghribnya itu sama saja, cuman membedakannya di niat maghribnya, kemudian rakaatnya. Kemudian cara pelaksanaan jamak tahrir, salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan salat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak tahrir. Salat yang didahulukan adalah salat yang ada waktunya, sudah sampai waktunya. Kemudian tata cara melaksanakannya sama seperti sholat biasa, cuman membedakan dari niat saja. Adapun bacaannya, niatnya itu salah satu contohnya yaitu salat duhur dengan asar di waktu asar, usolli fardhu asri arba'a rakaati majmu'an bil zuhri jamaah tahrir makmu'an lil wa imaman lillahi ta'ala, kalau jadi imam. Kemudian dilanjut dengan sholat duhur 4 rakaat, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatim majmu'an bil asri jamaah takrir makmuman imaman lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat maghrib dan isyanya sama saja, cuman membedakannya dari niat sholatnya, yaitu niat maghrib misalkan sholli fardhu maghrib. Kemudian adapun membedakannya yaitu rakaatnya untuk maghrib. Adapun contoh salah satu niat salat qasar sebagai berikut, usolli fardhu asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kemudian salah satu contoh lafaz niat salat zuhur jamak qasar takdim di waktu zuhur, niatnya itu usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jamaah takdim qasron makmuman, kalau jadi makmum, imaman, kalau jadi imam, kemudian lillahi ta'ala. Dilanjut dengan salat asar 2 rakaat, usolli fardhu asri rakaataini majmu'an bil zuhri jamaah ta'dim qasron makmuman imaman lillahi ta'ala. Kalau untuk lafaz niat salat maghrib jamaknya yaitu jamak seperti yang sebelumnya. Ini salat maghrib ini tidak boleh di jamak qasar atau di qasar. Contoh lafaz niat salat asar jamak qasran
tahrir di waktu asar. Salah satu contohnya yaitu usolli fardhu asri rakaataini majmu'an bil zuhri jamaah tahrir qasron ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjut dengan salat zuhur 2 rakaat. Sholli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jamaah tahrir qasron ma'muman imaman lillahi ta'ala. Terima kasih. Ini saja cara pembuatan media pembelajaran baik tentang salat jama' dan qashar dan penggunaannya dan kemudian penjelasannya. Nah, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.